Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kepada Bapak Ustadz Bayu dari UMP yang saya hormati, Ketua Pertuni DPC Kabupaten Banyumas beserta pengurus yang saya hormati, Ketua Dewas Cap Pertuni Banyumas yang saya hormati, rekan-rekanku anggota Pertuni cabang Kabupaten Banyumas yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, diantaranya kenikmatan iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini Ahad tanggal 2 Juli 2023 atau 14 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan surat acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua santapan rohani, acara ketiga sambutan dari ketua, acara keempat informasi organisasi, acara kelima ramatama, acara keenam penutup. Marilah acara pertemuan pada siang hari ini kita awali bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara kedua santapan rohani yang akan disampaikan dari UMP yaitu Ustadz Bayu. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pertuni Banyumas dan segenap jajarannya, yang kita muliakan bersama seluruh jamaah Pertuni yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kekuatan, kenikmatan, kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga kita masih mampu hadir dalam acara silaturahim, pertemuan di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan setiap langkah dari rumah menuju tempat ini dengan niatan lillahi ta'ala
setiap langkah dan ayunan tangannya menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, sekaligus sebagai peninggi derajat kita kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung akhir zaman, role model panutan umat Islam yang telah berjuang sedemikian rupa untuk mengajarkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita mampu hidup di era sekarang dengan mempelajari banyak ajaran-ajarannya yang telah ditinggalkan, untuk kemudian mengetahui hakikat untuk apa kita diciptakan dan kemana kelak kita akan kembali. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang hadir pada kesempatan kali ini adalah golongan-golongannya yang kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita telah mampu untuk melewati sedemikian rupa cobaan ujian. Jadi saya ingat dulu kurang lebih saya pernah mengisi di sini 3 kali ini, yang 2 kali sebelum masa pandemi. Kemudian sempat terhenti karena pandemi. Kemudian setelah sekian lama akhirnya alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali, dan mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi pertanda, menjadi peninggalan sejarah bagi kehidupan kita, sehingga kelak akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Sebuah kebahagiaan setelah kita melalui ujian yang berat, pandemi yang melanda bukan hanya Indonesia tetapi juga dunia. Kita syukur juga telah dipertemukan di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha yang baru saja kemarin kita rayakan bersama. Sebuah kebahagiaan tentunya bagi kita, diberi umur panjang, kesehatan, masih bisa merasakan Idul Adha setelah keadaan dunia yang cukup mencekam dari tahun 2020 sampai 2021 ya. Kita tidak boleh keluar, terbatasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan untuk merasakan kembali bagaimana hangatnya kita berkumpul, bagaimana serunya kita bercandaria dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, sehingga kita bertukar cerita untuk kemudian kita ambil pelajaran dan hikmah bersama agar menjadi hidup kita lebih baik ke depannya. Bapak Ibu, kemarin kita baru saja melewati atau memeriahkan dengan seksama dan bersama-sama hari raya Idul Adha, yang meskipun dalam pelaksanaannya ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Tidak perlu kita cari mana yang benar dan mana yang salah, karena pada hakikatnya kebenaran di dunia ini hanyalah perspektif manusia. Kita hanya berikhtiar, karena hakikat kebenaran yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo, kalau kemarin yang merayakan Idul Adha-nya di hari Rabu, silahkan. Yang merayakan Idul Adha-nya hari Kamis, alhamdulillah. Yang justru harus kita syukuri bersama adalah bagaimana kepedulian pemerintah menambah hari liburnya, kan gitu. Yang harusnya hari liburnya 1 menjadi 3. Nah, harusnya cuma hari Kamis tanggal merah, tapi akhirnya setelah kemudian berdiskusi dan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat, ditambah liburnya hari Rabu dan hari Jumat. Luar biasa ini. Ini salah satu
sisi positif yang bisa kita lihat tanpa harus memperuncing perbedaan satu dengan yang lain. Dan inilah keindahan itu. Kalau kita telisik kemudian kenapa kok ada perbedaan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu bersuku-suku, laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan berbeda-beda, tidak lain agar untuk saling mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan Qomaron, Idyaan, bahasanya bulan dengan peredarannya, matahari dengan peredarannya, semua itu tak lain dan tak bukan agar kita belajar tentang sebuah perhitungan, atau dalam bahasa kita hisab gitu ya. Perhitungan atau hisab, atau bahasa mudahnya matematika, astronomi perbintangan, sehingga kita mampu melihat peredaran matahari, peredaran bulan untuk menentukan awal bulan, baik dilihat dari segi Hijriyah maupun dari segi Masehi. Kalau tadi saya sebelum mengisi ngobrol dengan Pak Wahyu, ini kenapa kok Idul Adha-nya berbeda? Apakah tanggal 10-nya itu 2? Ya, kalau tanggal 10-nya 2 tentu tidak. Karena tanggal 10 ya 1. Tanggal 1 ya 1. Kayak Idul Fitri kemarin. Idul Fitri, ada yang merayakan Idul Fitri hari apa kalau Idul Fitri kemarin? Selasa. Jumat Sabtu. Ada yang merayakan hari Jumat, ada yang merayakan hari Sabtu. Tetapi menurut keyakinan masing-masing, hari Jumat itu tanggal 1 Syawal, dan yang lain meyakini hari Sabtu tanggal 1 Syawal. Sing bener, ora ana sing ngeruh sing bener. Enggak ada yang tahu mana yang benar. Kenapa? Karena bulan tidak bisa ngomong. Andai bulan bisa ngomong, kita tanyain. Tanggal 1 ini janjane dino Jumat atau dino Sabtu kan gitu. Sebelum saya lanjutkan, ngapunten, ini bahasa saya mungkin agak kasar. Saya kenalkan dulu, saya Bayu, aslinya Magetan. Jadi mungkin logatnya tidak fasih ngapaknya ya. Saya Magetan, bahasanya mungkin agak-agak berbau timur gitu. Ngapunten nanti kalau misalkan ada kosakata yang agak-agak kasar menurut Bapak Ibu di lingkungan Barling Mastakep ini. Saya juga lagi belajar ngapak gini kepriwe ya gitu ya. Lagi belajar kayak gitu. Meskipun belum fasih dan belum enak didengar gitu ya, kita belajar. Gitu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kita juga tidak tahu. Yang penting kita ini beristihad. Kalau katanya Rasulullah SAW, orang yang berusaha berikhtiar beristihad, salah oleh siji, bener oleh loro. Nah, nanti kita reunian nanti di surga kelak. Kita reunian di sana. Kemarin itu sing bener itu latane dino Rebo apa Kamis, kita tahu nanti di akhirat. Dan insya Allah tidak melihat Rabu atau Kamisnya, tetapi Allah melihat keyakinan kita, ketulusan niat kita dalam menjalankan ibadah. Orang lah geger Rebo apa Kamis, pertanyaannya ini kurban apa orang? Geger Rebo Kamis neng ditarik iuran kurban orang metu. Sing penting iki kurban. Nah, ngomong-ngomong kurban, hari ini kita akan belajar untuk mengambil. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar cerita tentang kurban ini. Ini tentu hanya untuk sebagai pengingat bagi saya pribadi khususnya, dan bagi Bapak Ibu secara umumnya. Jadi kalau kita berbicara kurban, kita tentu tidak asing tentang peristiwa yang terjadi di zamannya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail.
Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari pelajaran kurban. Nanti kita akan ulas bersama. Kurang lebih ada 5 kalau saya ingat semua. Kalau lupa ya nanti 3 saja. Tadi saya dengar acaranya habis ini ramah tamah, jadi siraman rohaninya nggak usah lama-lama, biar segera gitu. Jadi kalau kita mengambil hikmah pelajaran dari yang terjadi tentang sebuah pengorbanan yang besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah sebuah ketabahan yang luar biasa, kepatuhan yang luar biasa, ketawakalan yang tinggi, sehingga mampu untuk melewati cobaan yang diberikan, sehingga harus merelakan dengan tulus ikhlas mengorbankan harta paling dicintainya. Nah, ini pelajaran pertama. Kalau ingin kurban, itu tentunya harus kita ambil dari harta yang paling kita cintai. Kurban ini kemudian harus kita maknai lebih luas, bukan hanya ketika Idul Adha saja. Misal kurban ini kita maknai dengan infak, sedekah, membantu dan memberi saudara-saudara kita yang mungkin secara finansial atau keadaan hidupnya jauh di bawah kita. Ya, ini yang kemudian harus kita pegang dalam prinsip hidup kita supaya kita tidak ngeluh, woy. Ya, menjalani hidup kok ngeluh, woy. Biar tidak ngeluh gimana? Ayo kita lihat dalam sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita lihat kepada yang lebih di bawah kita. Tetapi dalam semangat beribadah kepada Allah, kita lihat kepada yang lebih tinggi atau lebih rajin daripada kita. Ini tadi, ngapunten, mohon izin Bapak Ibu. Ini tadi saya izin mengambil foto. Perkumpulan hari ini saya foto, kemudian saya kirim ke jamaah pengajian saya di lingkungan rumah. Ini saya pamerkan. Ngapunten, kalau dalam bahasa Muhammadiyah ada fastabikul khairat. Ini saya pamerkan dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya pamerkan dengan teman-teman jamaah saya di lingkungan desa saya, di Leduk sana. Ini loh semangatnya teman-teman Pertuni menghadiri pengajian rutin. Jangan sampai kita yang telah diberi kenikmatan yang luar biasa, mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf, mungkin lebih sehat, lebih komplit, kok justru aras-arasan tidak semangat dalam menghadiri pengajian. Apa kita tidak malu? Ini saya kirim ini di grup WA. Supaya apa? Supaya semangat. Supaya semangat. Karena hal-hal seperti ini tentu kita ingatkan bersama, supaya kita tidak rasa-rasan. Karena istiqomah itu harus dijaga. Istiqomah itu memang berat, capek, lelah, kesel. Yang nggak capek, sing ora kesel, istirahat. Nek istiqomah wis pasti berat. Nek sing kepenak yo istirahat. Lemah-lemah rebahan wae nang omah. Wis ringan penak ning nanti ketika yang lain dapat mencapai mimpi-mimpi dan cita-citanya, yang sukanya rebahan aja tidak mau bergerak, ya jangan iri. Karena hidup ini adalah konsekuensi. Kita mau berhenti meratapi nasib atau mengutuk kegelapan, atau kita akan memilih bangkit menyalakan lilin untuk menerangi kegelapan, itu pilihan hidup kita.
kemana kita akan mengambil pilihan hidup kita. Nek terus Tuhan ini nggak adil ini sama saya ini, hidup ini jahat sekali sama saya ini. Giliran itu yang gaene nipu orang, omongannya ratau kepenak, sukane gibah kok diwehi nikmat terus. Aku sing sholat esuk awan bengi ora tau diwehi nikmat. Akhirnya mengutuk kehidupan, mengutuk Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Orang-orang yang seperti ini justru akan jauh dari kebahagiaan. Nah inilah yang kemudian diajarkan oleh Ibrahim, bagaimana dia merelakan apa yang dia cintai ketika seruan dari Allah itu datang. Tadi saya juga berbicara juga dengan Pak Wahyu, mungkin kenalan, Bapak Ibu mungkin belum kenal. Saya asli Magetan, dulu mondok di Ponorogo selama 5 tahun, kemudian pindah ke Madura selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jombang setengah tahun. Jadi total mondok saya itu 6,5 tahun. Ya, yang 5 tahun betah di Ponorogo, di Gontor, panggone kotor. Ya, Gontor itu sejarahnya panggone kotor. Soalnya zaman biyen akeh warok-warok sing jahat. Nah, yang Ponorogo kenali warok nggih. Jahat, maksiat, terus akhirnya enek kiai sing mendirikan pondok teng mriku. Nah, terus akhirnya singkatan Gontor itu panggon kotor. Terus kemudian melanjutkan nimba ilmu ten Madura. Terus kemudian setelah ten Madura itu di Al-Amin Parenduan. Kemudian balik ke Jombang di Tebuireng. Tapi di Tebuireng itu tidak nyantri secara resmi, hanya ngalong, istrinya nyantri kalong. Jadi tidak ikut di kelas, cuma ikut nek kiyaine pengajian ikut, kiyaine tindak ten pundi ikut. Nah, ngoten niku. Jadi santri kalong, ora oleh ijazah. Nah, tapi menurut kula niku sing penting oleh ilmune. Soalnya ijazahnya pun angsal ten Ponorogo. Ijazahnya setara dengan SMA udah dapat di Ponorogo. Jadi setelah itu 1,5 tahun yang lain tuh mengembara. Itu pesane kiai. Nek pengen uripmu bermakna dan mempunyai banyak wawasan, ngopine sing adoh. Nah, ngopine sing adoh. Makanya nyoba jajal awak ten Madura, kemudian ten Jombang. Ini yang diajarkan oleh Ibrahim juga. Bagaimana mencoba diri ketika standby di sebuah pemukiman, menikah dengan istrinya Sarah sampai 50 tahun belum dikarunia anak, kemudian izin menikah dengan Hajar, dikarunia anak waktu itu masih hamil, ada perintah untuk pergi dulu, mengasingkan diri di sebuah tempat yang bahkan air saja tidak ada. Bayangno, iki nek istrine kuwi ora dididik dengan baik, kira-kira gelem napa? Niku kula tanglet nih kan ibu-ibu iki, kira-kira Bu, jenengan pas lagi hamil, kemudian diajak bapake pindah neng tempat sing ora ana omah, ora ana tangga, ora ana banyu. Kira-kira piye? Sing metu pertama kali alhamdulillah apa wong lanangan modelan kaya apa iki? Astagfirullahaladzim. Untunge Hajar niku senes ibu-ibu. Hajar niku wanita pilihan. Meskipun sudah seperti itu, tetap ikhlas menerima. Sampai suatu ketika melahirkan anak yang namanya Ismail, tidak ada air, Hajar itu lari-lari, yang kemudian sekarang kita abadikan ketika naik haji dengan sa'i, lari kecil-kecil. Itu memperingati usahanya Siti Hajar ketika mencari sumber mata air. Lari sana lari sini sampai 7 kali,
bayinya nangis, kakinya kejet-kejet, kemudian muncullah dari kaki si bayi yang masih suci itu sumber mata air yang sampai sekarang setiap kali kita naik haji, orang-orang naik haji pulangnya pasti bawa air dari sumber mata air itu, yaitu air Zam-Zam. Kurang dicoba seperti apa? Ditunggu 50 tahun nggak duwe anak, pas duwe anak kudu diasingkan, wis gede, anak yang ganteng gede dhuwur malah dikon nyembelih. Malam-malam Ibrahim tidur mimpi anaknya diminta untuk dikorbankan. Paginya kira-kira nek bapak-bapak kayak gini itu gimana kira-kira? Anaknya gimana kira-kira? Pagi-pagi nyeluk anake, "Le, bapak mambengi ngimpi oleh wahyu saka Gusti Allah, bapak dikon nyembelih awakmu." Nah, bahasane menurutmu gimana? Nah, pertanyaannya kan gitu. Menurutmu gimana? Ini luar biasa. Meskipun Ibrahim itu adalah nabi dan perintah itu adalah dari Allah yang jelas tidak bisa ditolak, tetapi Ibrahim masih mengedepankan musyawarah. Padahal jelas tidak bisa ditolak itu. Tetapi masih menghargai anaknya, mendengarkan pendapat anak-anaknya. Ini berbeda dengan gaya pendidikan kita masa kini. Masa kini itu anaknya lagi mau usul pendapat, biasane. Ini pengalamanku biyen ya Pak, Bu. Biyen ibuku, bapakku kayak gitu. Nek anaknya lagi ngomong sini ngomong bayi bengi sore gitu. Bocah ngerti apa gitu ya. Karena menganggap orang tua tahu segalanya, sehingga tidak memberi space, tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan untuk anak menyampaikan pendapat. Meskipun kadang pendapatnya anak tentu masih banyak kekurangan, tetapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai dan memberi ruang bagi anak-anak kita untuk menyampaikan, sehingga kita tahu apa yang ada di hatinya anak kita. Lah ini yang kemudian dikembangkan di era sekarang tentang dunia pendidikan parenting, dunia pendidikan anak. Yang terkenal ya Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan. Nah, itu supaya apa? Supaya orang tua itu juga menghargai anaknya. Ini sudah dicontohkan oleh Ibrahim dengan Ismail. Bagaimana Ibrahim bisa sukses mendidik seorang istri yang ketika hamil harus ditaruh di tempat yang gersang tanpa air. Bagaimana seorang Ibrahim mampu mendidik Ismail, anak yang kecilnya tidak ditemani bapaknya, ditinggal di tempat yang tandus, pas udah gede bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, justru disembelih. Gimana coba cara mendidiknya? Ini yang harus kita pelajari bersama, bagaimana seorang bapak itu, kalau bahasa pendidikan nggih ngapunten, saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tepatnya Fakultas Agama Islam di PAI, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi kalau saya mengistilahkan seperti ini, bapak niku nek ten keluarga dalam dunia pendidikan, perannya adalah sebagai kepala sekolah. Nek ibu ten keluarga perannya sebagai guru. Maka ada istilah al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Maka jangan sampai anak-anaknya bisa bismillahirrahmanirrahim karena diajari oleh orang lain.
Anjurannya anak bisa berbicara atau mengucap bismillahirrahmanirrahim itu karena diajari oleh ibunya. Karena apa? Setiap kali anak mengucap bismillahirrahmanirrahim, ada pahala yang akan terus mengalir sebagai amal jariah yang tak akan terputus bagi ibunya yang telah mengajarkan. Ya minimal bismillah diajarkan kepada anak-anaknya. Nek masalah 1 tambah 1 2, ya wis gak popo diajari sama guru yang lain. Tapi paling enggak ibu bapak di rumah harus punya banyak peran dalam mengajari anaknya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari 3 amal jariah yang tidak akan terputus sampai fi yaumil kiamah. Maka bapak itu sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru. Kepala sekolah tugasnya apa? Ya mempersiapkan sarana prasarana, mempersiapkan kurikulum, memimpin bagaimana sekolah itu maju. Bapak Ibu, ngapunten, izin promo sebentar. Alhamdulillah wa innalillah, setelah kemarin habis lebaran Idul Fitri, saya mendapat amanah menjadi kepala sekolah di SMP UMP. Jadi SMP UMP itu punya SMP baru, dan sekarang belum ada muridnya, baru akan buka besok bulan Juli ini, ya bulan ini. Nah, penerimaan murid pertamanya tahun ini, bulan ini. Mohon izin dan mohon keridhaan dan keikhlasan Bapak Ibu untuk menyampaikan ke tetangga, saudara, dan teman-teman yang lain, ada sekolah baru namanya SMP UMP. Barangkali ada teman-teman yang putra-putrinya ingin disekolahkan ke sana. Insya Allah kita akan berikan beasiswa khusus. Ini saya sampaikan langsung, ini sih ngendikan kepala sekolah Senes Bayu ini ya. Ngendikan kepala sekolah ini. Keluarga besar Pertuni, kalau ada putra putri dan keluarganya masuk ke SMP UMP, kita gratiskan pendaftaran, biaya pengembangan dan seragam. Sing ngendikan kepala sekolah niki. Senes Bayu, saat ini balik lagi Bayu saya sing ngomong. Dek wau kepala sekolah. Dalam alamatnya ini napa perempatan Dukuh Waluh niku belok ke arah mana? Ke arah Arca. Belok kiri kalau dari Margono. Pokoknya dari Arca itu arah UMP kiri jalan. Setelah Red Doors ini loh, setelah Red Doors baru. Nah, setelah apa itu? SIS itu kantor pemerintahan apa niku? Nah, kantor pemerintahan UMKM. Nah, kantor pemerintahan UMKM. Nah, di situ depan situ. Monggo pokoknya nek wonten dari keluarga besar Pertuni khususnya. Keluarga besar Pertuni khususnya ke sana kita akan berikan beasiswa, bilang saja ini janjinya kepala sekolah Pak Bayu pas ngisi di Pertuni hari Ahad kemarin ya, bilang kayak gitu. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan ke guru-guru yang lain. Selanjutnya kita lanjut ya pengajiannya ya. Sponsornya pun rampung. Bagaimana kepala sekolah bisa menyediakan sarana prasarana dan kurikulum yang baik bagi keluarganya? Ya maka bapak itu kerjanane luwih akeh, Bu. Bapak itu kewajibannya nyari nafkah, memastikan gaji ibunya, ya, gaji ibunya yang telah menjadi guru bagi anak-anaknya itu terpenuhi, kesejahteraannya terpenuhi, dapure panggah ngebul, katanya gitu. Ora bingung sesuk masak apa, ora bingung sesuk ageman nopo. Ini tugasnya bapak ini berat.
Makanya nek bapak mantuk kerja ya ampun didangoni terus. Waduh, iki. Ya mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi bapak-bapak. Mudah-mudahan setiap kali keluar pulang membawa seberkah uang keberkahan, sebongkah berlian dan sekarung beras untuk keluarganya. Dengan niat tulus ikhlas ibadah karena Allah Ta'ala. Ning nggih ngapunten Ibu, kadang wong golek kerja rek duit ki ya naik turun. Kadang ya oleh rezeki akeh, kadang ya luweh akeh. Kadang akeh, kadang luweh akeh. Iya kan. Ya disyukuri. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasadid. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan disyukurilah nikmat meskipun sedikit, karena dengan syukurnya nikmat yang telah diberikan maka Allah akan menambah. Allah menjanjikan dalam Quran tidak ada orang miskin dalam Al-Quran itu. Yang ada adalah kaya atau cukup. Kaya atau cukup. Nah, oleh duit 10.000 ya cukup. Cukup kanggo sewulan, kanggo lawuh, tukone uyah sewulan cukup. Asin terus. Asin terus sih. Mendoan, pokoknya mendoan alhamdulillah ya ta. Alhamdulillah. Nek digoreng kanggo 3 dina. Sedina sak bungkus sudah. Alhamdulillah pokoknya disukai insyaallah cukup. Itu bagaimana seorang bapak menjadi kepala sekolah, ibu sebagai guru, sehingga mendidik anaknya menjadi anak-anak generasi yang soleh solehah. Selanjutnya apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah bagaimana Ibrahim mencintai Allah melebihi dari cintanya kepada seluruh apa yang ada di dunia dan dimilikinya. Tadi kan udah disepil, tadi udah dibocorin di awal. Ibrahim itu pengen punya anak nunggu 50 tahun. Punya anak lanang bisa, sewenenge pol, ya kan? Biasanya ngoten ya Pak, anaknya lanang pol. Biasanya, nek anak kula sing niki anak kula setunggal, niku cewek, aku sewenenge pol, cerewete pol ya, cerewete pol. Nah, anak lanang dinteni selama 50 tahun. Betapa cintanya Ibrahim kepada Ismail luar biasa. Tetapi apa? Ketika Allah menyerukan bahasane kiai kula biyen, nek Allah agama itu memanggil, Allah itu memanggil, bondo bahu pikir nek perlu sak nyawane pisan. Bahasane kiai kula biyen ngoten. Berjuang dalam menegakkan agama Islam, bondo bahu pikir nek perlu sak nyawane pisan. Lah ini yang dicontohkan oleh Ibrahim. Meskipun nyawa anaknya yang harus dikorbankan, Ibrahim siap sami'na wa ata'na. Enggak protes, enggak ngeluh. Bagaimana tingkat ketawakalan? Yang ketiga adalah ketawakalan Nabi Ibrahim tinggi. Bapak Ibu, tawakal niku boten pasrah terhadap keadaan. Jadi wonten ceritane sahabat, dia itu berangkat ke masjid naik onta. Ontane ora ditali. Ora dicancang, ya, ora dicancang, ontane ora dicancang. Kemudian dengan PD-nya datang ke masjid. Kemudian ditanyain, kamu kesini naik apa? Naik onta. Lah kok enggak dicancang, kok enggak diparkir ibaratnya gitu, kok enggak ditali gitu. Ya kan tawakal kepada Allah. Kalau emang onta itu rezekiku ya enggak akan lari gitu. Ya itu namanya ngapunten goblok kayak gitu. Nah, jadi tawakal itu tidak kemudian hanya duduk manis dengan membawa tasbih di tangan kanan, pajiru.
Fortuner. Ora mungkin tiba-tiba setelah kemudian Pajero dan Fortuner ngantek apa kuwi wiritane sepet kabeh gitu ya. Tidak mungkin tiba-tiba ada mobil Pajero atau Fortuner jatuh dari langit, nggak mungkin. Tapi yang jelas harus dijemput dengan cara-cara yang baik, dengan bekerja yang baik, dengan bekerja yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang thayyib. Ini yang harus kita ingatkan bersama. Tawakal, tetap berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat ataupun sikap yang ditunjukkan oleh Ibrahim adalah halim. Halim niku napa, Bapak Ibu? Halim itu di atas sabar. Jadi nek sabar niku respon terhadap peristiwa. Contoh, awake dhewe tiba-tiba tiba-tiba pas ikut arisan atau arisan investasi misalkan gitu ya. Tiba-tiba naudzubillah dibohongi. Lah, atas peristiwa itu kemudian kita bersabar. Tetapi halim itu di atas dari sebuah kesabaran. Halim itu adalah sifat sabar yang sudah sampai puncaknya, sehingga setiap tindak tanduk dan perilakunya mencerminkan kelembutan hati. Itu namanya sabar. Ngomong sak ngomong, tindak sak tindak, laku sak laku, adanya semuanya lembut, teliti, telaten, sabar. Lah ini tuh halim, namanya halim itu. Jadi bukan hanya tentang, kan kadang itu kita sabar itu hanya ketika musibah. Tetapi ketika dalam keadaan bahagia kita itu nggak sabar. Pas dapat gaji, nah bapak ibu biasanya pas dapat rezeki banyak, ibu-ibu ini biasanya pas dapat rezeki banyak nggak sabar segera ke pasar untuk membelanjakan uangnya loh, ya ta? Padahal sabar itu bukan hanya tentang menghadapi musibah, tetapi sabar juga dalam menghadapi sebuah nikmat. Oleh nikmat tiba-tiba dapat uang 1 M, yo sabar. Nek gak sabar semaput, kaget gitu. Orang apa-apa ngerti-ngerti oleh 1 miliar, semaput, mergo gak sabar. Maka mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada berita bedah rumah karena nggak sabar kaget semaput, gitu. Termasuk juga orang tiba-tiba, contoh Pak Bayu ini, saya pribadi, kok nggak sabar tiba-tiba dapat amanah jadi kepala sekolah, nek nggak sabar, wah petentang, gitu ya. Kepala sekolah ki, mobilnya kudu disopiri, ndang tuku klambi batik sing api-api, mosok kepala sekolah kok batike, batike kok elek, api. Lah itu namanya tidak sabar. Sabar itu bukan hanya tentang musibah, tetapi juga tentang nikmat. Yang terakhir, bagaimana Ibrahim mengajarkan kepada kita adalah sebuah rasa syukur yang tinggi atas nikmat yang telah diberikan ketika dia mampu melewati sebuah cobaan. Tadi sudah disampaikan, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita sudah mengorbankan hari ini tahun ini kurban, insya Allah apa yang kita korbankan akan diganti berlipat-lipat oleh Allah. Ketika kita memasukkan uang infak ke kotak amal masjid, misalkan 5.000, insya Allah akan diganti berlipat-lipat oleh Allah. Yang terpenting bukan banyaknya, yang terpenting adalah keistiqomahannya. Karena salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah adalah ibadah yang meskipun sedikit tetapi kontinu atau berkelanjutan.
Mugi-mugi Bapak Ibu yang tahun ini telah mampu menunaikan kurban, tahun depan akan ditambah rezekinya dan diberi kemampuan kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Yang tahun ini belum berkesempatan untuk menunaikan kurban, mudah-mudahan di tahun depan dengan niat tulus ikhlas lillahi ta'ala, kerjone sing semangat, ibadahnya sing rajin, mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi umur panjang dan dimampukan untuk mengeluarkan kurban di hari raya Idul Adha. Ya bertahap riyen nggih, bertahap riyen. Nek saiki urung kurban ya tahun ngarep kurban. Nek saiki wis kurban tahun ngarep munggah kaji. Munggah kaji sing cepet kan ono to, Pak. Sing antri 25 tahun ya ada. Sing antrine bulanan ya ada. Karek nari karek nari duwite. Neng jangan nganu ya, jangan niru pesantren yang lagi viral ya. Engko naik hajine di Indramayu, aduh iki. Engko Purwokerto yang gawe Ka'bah dhewe ning andang Pangrenan ngono. Batore tawaf ning Ka'bah Mekah, kita tawaf ning bunderan andang Pangrenan. Jangan, enggak kayak gitu ya. Ya pokoknya kita mengikuti apa yang telah diberikan, diajarkan. Jangan sampai tersesat selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah mulai siang, perut juga sepertinya sudah mulai keroncongan. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa disegerakan acara selanjutnya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan, yang menyinggung di hati dan perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya yang hina ini mohon maaf. Apabila banyak kesalahan itu murni dari saya, dan apabila banyak kebaikan itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita ambil baiknya aja. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihat atau dengar apa yang disampaikan, nggak perlu melihat atau memperinikan ya. Ngapunten. Ya, nggak usah mempertimbangkan siapa yang berbicara, diambil baiknya aja. Ini gitu. Begitu, sekali lagi mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bayu yang telah menyampaikan tausiahnya di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Allah akan membuka pintu rezeki, apa yang tadi diharapkan akan terlaksana dan kita bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Bayu. Semoga berkah dan tentunya bisa meningkat apa yang menjadi keinginannya, dan mudah-mudahan dalam memegang amanah SMP UMP akan segera banyak muridnya dan berkualitas tentunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang berikutnya, sambutan dari Ketua Pertuni Banyumas kepada Mas Boyo, disilakan. Yang mesin. Dela. Mulai ya, berarti mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di acara pertemuan rutin Pertuni Kabupaten Banyumas. Oh ya, terima kasih Pak Bayu atas tausiahnya dan promonya ini.
Gimana teman-teman, ada tertarik nggak untuk memasukkan anaknya? Oh, iya. Ya, saya juga punya ponakan juga itu, SDUMP juga di situ. Ya, monggo nanti kalau memang tertarik, langsung aja ke UMP-nya kali ya, ke SMP UMP. Nomor telepon ini. Pak Haji Imam lagi mencoba bernegosiasi. Kan seksi humasnya Pak Haji Imam. Ya. Ya teman-teman, untuk masalah keorganisasian ada dari keolahragaan sebenarnya, tapi nanti akan disampaikan setelah di acara ramah tamah aja ya. Gitu. Nanti Mas Purnomo akan memberikan sedikit informasi dan klarifikasi mungkin pas di ramah tamah. Kalau dari saya sih kayaknya kayaknya untuk kepengurusan belum ada, cuma mungkin sedikit informasi mungkin untuk bagi teman-teman yang punya istilahnya menggunakan sumur tanah atau sumur bor itu ya. Ada yang bau nggak pas di hari-hari ini? Aman ya? Alhamdulillah kalau aman. Tapi kalau memang ternyata airnya bau atau kotor gitu, ada beberapa cara yang saya kemarin juga coba lakukan gitu ya. Menggunakan itu garam, teman-teman. Pakai garam itu sekitar 2 bungkus ya. 2 bungkus garam dimasukkan ke dalam air seember atau 2 ember. Kemudian disiram, dimasukkan ke sumurnya itu. Jadi kita tunggu selama 6 jam, dibiarkan dulu selama 6 jam. Kan itu karena sumur bau itu kan karena mungkin dekat spiteng atau ada serapan-serapan yang enggak jelas gitu ya. Mungkin ada sawah dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman boleh ditunggu selama 6 jam. Terus baru dicoba lagi. Kalau masih berbau, dicoba lagi seperti itu. Jadi hanya cukup 2 bungkus saja, 2 bungkus garam. Dimasukkan ke ember itu, diudek-udek dulu, siramkan ke sumurnya gitu. Ditunggu selama 6 jam seperti itu. Ya, ada juga yang pakai fiksal sih, tapi ya itu ngeri kalau fiksal ya. Kalau fiksal bahaya juga ya. Tapi paling air garam aja lah gitu. Ya itu sih paling saran ya, saran semoga bisa manfaat. Kalau memang ada yang kotor gitu, gunakan tawas ya. Tahu tawas nggak? Ya, tawas itu untuk menjernihkan sih itu. Bisa beli di toko material atau toko kimia kali ya gitu. Tawas untuk air. Ya, seperti itu saja kalau informasi untuk saya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pertuni Banyumas, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku aneh bawa depan aja. Selamat jalan Ustadz Bayu. Kejane kekasih kan untuk ulama tamas dibagi disit aduh kesalahan teknik ya. Kesalahan teknik. Mas Madi, sampun siap? Pak Madi, Pak. Acara berikutnya yaitu informasi organisasi. Yang pertama dari Bendahara Pertuni,
kepada Bapak Amati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa, karena yang sudah diterbarkan salam ya, salam pun juga sudah mengandung doa, begitu kan? Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan untuk keadaan uang kas DPC Pertuni Banyumas untuk bulan Juli. Sebelumnya dapat saya laporkan bahwa kita punya saldo Rp383.000. Rp383.000. Kemudian untuk bulan Juni ya, bulan Juni ini ada pemasukan sebesar Rp2.713.000. Rp2.713.000. Ada dua sumber. Yang pertama, iuran wajib anggota pertemuan kemarin. Ini sebesar Rp313.000. Rp313.000 dari iuran anggota. Yang kedua, dari kas rumah pijat Pertuni. Kas rumah pijat Pertuni ini sebesar Rp2.400.000. Rp2.400.000. Kemudian pengeluaran untuk bulan Juni ini nol, tidak ada kegiatan yang memerlukan pembiayaan, sehingga pengeluaran untuk nol. Nah, kesimpulan untuk bulan Juni ini saldo awal Rp383.000. Kemudian ada pemasukan sebesar Rp2.713.000, sehingga saldo akhir pada bulan Juni ini menjadi Rp3.096.000. Sekali lagi, Rp3.096.000. Belum pemasukan pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang kedua, laporan dari rekan Asturi dan SOS.
Ibu Turi. Turi-turi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mas? Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimurahkan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa akan saya laporkan dana kesehatan untuk bulan Juni tahun 2023. Saldo awal yaitu sebesar Rp2.394.500 ditambah pemasukan sebesar 312.000, kemudian pengeluaran 0, tidak ada pengeluaran ya. Jadi ya alhamdulillah sehat semuanya. Jadi total saldo akhir bulan Juni yaitu saldo awal 2.394.500 ditambah pemasukan 312.000 dikurangi 0 sejumlah total Rp2.706.500. Rp2.706.500. Demikian yang dapat saya laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Asturi sing semangat pisan. Lu ngamaning as. Loh, tunggu patir nyong malah. Untuk berikutnya seksi koperasi kepada Bapak Supriyatno dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi bersama panjenengan semua, khususnya Pertuni Banyumas. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sing kantongai biasanya juara sehat. Apa maning wingi akeh plesiran. Laporan koperasi atau simpan pinjam Pertuni Banyumas pada bulan apa ini? Juni 2023 ya. Pinjaman modal masih biasa 9.138.500 rupiah ditambah jasa 205.000 rupiah sama dengan 9.300 berapa? 9 kapasan bisa nganu ngapal ora apal ya apalan 9.343.500 rupiah 9.343.500 rupiah dipinjamkan diutangna ya dipinjamkan 8.548.000 rupiah sama dengan masih ada 795.500 dikurangi jasa 205.000 rupiah sama dengan kas 500 rupiah. Ada uang 500 rupiah. Yang daftar kemarin Bu Artina ya, jadi apa enggak?
Jadi pinjam apa enggak? Jadi daftar apa enggak? Jadi. Kalau jadi hubungi saya di depan nanti ya. Karena saya masa berangkasnya nang ngarep berangkasnya di depan. Membesan ya. Apa mau nikah? Nikah. Jadi nanti karena permulaan ada saham 100.000 ya untuk Bu Wartinah ya. Saham 100.000. Dan nanti kalau ngambil di depan, karena ini saya di depan nggak di sini ya. Dihubungi saya nanti aja. Semuanya saja. Demikian tadi, semoga semuanya sehat ya. Selamat menikmati yang lagi pada sarapan. Semoga kenyang dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seksi koperasi. Laporan-laporan telah selesai. Untuk kata berikutnya, ramah tamah. Nah ya kok udah walak-walik acara ya garing apa-apa ya kalau jentik ya kena. Setelah ramah tamah ini dari Mas Ketua akan menginformasikan. Maaf, salah dengar. Dalam ramah tamah ini, seksi olahraga akan menyampaikan sesuatu. Tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja rekan-rekan, di sini saya akan ya sedikit menyampaikan ya, ataupun banyak lah. Itu untuk di tanggal 15-16 Juli itu NPC Banyumas akan menyelenggarakan ya seperti seleksi bagi rekan-rekan yang berminat di olahraga bisa mengikuti acara tersebut ya di tanggal 15-16 Juli di Gor Satria Purwokerto. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini untuk rekan-rekan yang suka golbol mungkin udah tahu ya bahwa setiap hari Rabu itu ada latihan di Gor Satria. Nah sebenarnya itu diperuntukkan untuk atlet-atlet golbol yang sudah tercantum di NPC Banyumas. Nah yang mengkoordinasi atlet golbol itu sebenarnya Mas Lutfi Nur Effendi, dan sayangnya sekarang beliau tidak berangkat seperti itu. Jadi untuk hari Rabu itu khusus untuk atlet golbol NPC Banyumas yang sudah tercantum yang insya Allah akan diberangkatkan di acara Porpaprov di bulan September besok seperti itu rekan-rekan. Terus mungkin untuk kegiatan golbol di Pertuni Banyumas itu ada informasi, saya sudah mengkomunikasikan juga kepada Mas Bowo di sentra Satria Batu Raden itu ada lokasi, dan insya Allah besok ataupun lusa ataupun kapan nanti saya komunikasikan seperti itu, peminjaman tempat dan sebagainya seperti itu rekan-rekan. Ya mungkin itu ya informasi dari saya, kurang lebihnya. Oh ya, untuk cabur di NPC itu ada catur, terus atletik itu ya tolak lempar, lari seperti itu, terus renang. Udah sih itu untuk tunanetra sementara itu. Bisa di tanggal 15-16. Monggo yang berminat di atletik ataupun di catur gitu, renang gitu. Tapi untuk masalah golbol, mohon maaf ya karena ini permulaan, jadi ya untuk nama-nama yang sudah dicantumkan seperti itu yaitu ya Mas Lutfi, saya, terus kayak Pak Selamat Semedo, terus Pak Sobar,
terus Mas Rasid sama Mas Heri Purnomo seperti itu. Jadi untuk golbol ya sebenarnya gimana ya, kemarin wakil ketua NPC maksudnya sudah menyampaikan ya kalau sudah ada pemain ya gambaran karena permulaan ya udah memakai pemain yang sudah biasa mengikuti kompetisi di luar seperti itu. Dan untuk melakukan seleksi golbol itu kan ya rumit lah ya, karena waktunya pun sudah mepet seperti itu. Jadi untuk sementara waktu untuk di tahun ini NPC Banyumas menggunakan pemain yang sudah ada seperti itu. Ya mungkin itu. Ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Oh, 15-16 itu kemungkinan jam 8 jam 9 lah di Gor Satria. Pendaftaran kayaknya sih tinggal ke sana, soalnya di hari itu ya diperuntukkan untuk kegiatan itu sih. Coba nanti saya komunikasikan lagi ke NPC Banyumas. Nah, informasi lebih lanjutnya. Ya. Udah ya, Mas. Persyaratannya apa aja? Apa? Persyaratannya apa aja? Apa? Untuk persyaratannya apa? Oh, masalah latihan ya? Ya. Untuk ya ini tambahan dulu ya, jadi saya tambahin cek ya. Ya. Saya kudu perak ya. Ya, saya tambahkan lagi tadi maksudnya Mas Purnomo yang dimaksud itu nanti 15-16 itu seleksi untuk Porpa apa? Maksud? Porpa Prof gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang peminat olahraga yang ingin menggeluti dunia olahraga secara profesional ya, bisa datang langsung aja ke sana lah gitu. Nah, langsung mau ke sana 15-16 Juli ini ya, jam 9 pagi di Gor Satria Purwokerto. Langsung ke sana ngomong baik, arep nyorep melu, arep memenangkan Banyumas gue. Iya. Arep angkat besi ya bisa, ini angkat besi bisa nggak baru? Angkat besi bisa? Oh nggak diikutkan. Oh berarti lari ya, atletik. Tahu atletik berarti lari, tolak lempar, kayak lompat jauh kan harus itu non-netra? Oh ya, ini Bradwi kayaknya melompat sejauh-jauhnya dari masalah. Ya pokoknya lompat jauh, lempar cakram, tolak peluru gitu. Nah mau ada ikutan. Tapi jangan melempar masalah Anda semua ya. Gitu. Ada yang berminat nggak nih? Di sini kalau kita sudah punya atletnya nih, Mas Dani siap nih atlet ya, atletik dia. Udah nggak tahu, datang nggak sih? Ya itu terus apa lagi tadi Mas Pur? Oh ya untuk yang hari Rabu, karena ini sebenarnya inisiatif dari Mas Lutfi sebenarnya, Mas Lutfi yang anggota baru kita, yang langsung nembus ke NPCI gitu, bahwa kepengen ikutan lah untuk cabur golbol gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu kan ke teman-teman, tahu masih ingat nggak? Kan saya pernah nyampaikan kalau masalah golbol itu memang NPCI sendiri pun memang kayak belum siap gitu, saya pikir gitu, karena perlengkapan itu yang masih hanya Pertuni Banyumas yang punya ya untuk di Banyumas gitu loh. Jadi belum ada, ITMI pun nggak ada, NPC apa maning, ya, Porti boro-boro gitu kan. Nah baru Pertuni Banyumas. Nah kemarin Mas Lutfi ini ceritanya menyampaikan ke NPCI bahwa pengen ikutan nih, kita soalnya sudah punya teman-teman yang siap tanding lah gitu. Ada beberapa teman-teman seperti Mas Purnomo, ada siapa? Mas Sobar juga ikut. Mas Selamat Semedo, udah Mas Heri udah. Dan sebagian besar itu adalah anggota Pertuni Banyumas gitu loh. Nah masa mereka mau main, kita kok nggak dukung ya? Itu kan lucu. Makanya bukti dukungan kita dari Pertuni Banyumas untuk menyukseskan teman-teman di cabur golbol ini adalah dengan ikut berpartisipasi untuk meminjamkan peralatannya di sana gitu. Jadi kerjasama antara NPCI dan Pertuni Banyumas adalah seperti itu. Kita mengirimkan atlet kita ke sana, kita dukung ya. Kita mungkin nggak bisa dukung duit ya. Wis alat aja lah, balengan cleaning namanya. Gitu.
Jadi seperti itu, sana punya tempat dan pelatihnya silakan. Maka ini lagi Mas Purnomo lagi intens terus setiap minggu untuk berlatih di sana gitu. Jadi ya dan jadi mereka tim, jadi sudah disiapkan tim golbolnya yaitu 4 orang ini ya gitu. Jadi ini mohon maaf karena nggak cerita ke teman-teman karena memang ini sudah lingkupnya NPCI gitu. Bukan latihan rutinnya Pertuni Banyumas, bukan. Itu latihannya NPCI yang akan ikut tanding di Porpaprov. Bulan apa? Bulan September insya Allah nanti. Ini ada teman-teman yang ini Mas Agung juga renang ya Mas Agung. Mas Agung renang, Mas Sobar apa ya? Mas Sobar golbol sama renang, melu renang ya. Oh ya. Jadi ya ini alhamdulillah teman-teman. Teman-teman yang pada senang olahraga ya, lagi pada semangatnya pada semangat latihan. Ya mungkin saran saya semangat terus. Ajal kalian makannya itu loh, makannya aja menduan bae maksudnya, mau tenaga tempe. Makan juga diatur nih. Pak Kasam melu ora ke Pak Kasam ke? Satu rumah Pak Kasam. Ya makanan saran saya jangan makan menduan bae Pak Kasam. Mandan sih anak tongkol yang lumayan lah, tongkol apa sih mandan. Kue kan mengandung protein gitu ya. Gitu. Ya ini bukti dukungan kita supaya teman-teman yang senang olahraga kita dukung penuh gitu ya. Kita dukung terus, kita doakan, kita support apa yang bisa kita support gitu kan. Terus gimana? Papan tahu udah ada, silahkan pakai aja. Iya, kan sudah saya kasihkan ke Mas Purnomo juga. Kalau mau pakai silahkan gitu. Pokoknya apapun itu untuk teman-teman kita kasih ya. Kecuali duit ya. Nah duit engkau budi lah. Minta sama Pak Amadi nanti kalau duit ya. Terus apa lagi? Oh, ya tadi yang masalah tempat di balai apa itu tadi? Balai apa namanya tadi ya? Balai Satria namanya ya. Ini masih belum fix ya teman-teman, jangan langsung ditelan mentah-mentah dulu. Ya berani sebentar ini dulu, saya jelaskan dulu. Ini inisiatif juga dari Mas Lutfi, kemarin katanya ada tempat yang bisa buat latihan golbol di sana katanya ya. Tapi saya belum ngerti, saya belum tahu gitu ya. Ya pasti gratis, makanya Balai Satria itu kan itu sekarang ini teman-teman difabel Bali Mas Cakep ini di bawah naungan Kemensos. Kalau di sini itu di Balai Satria. Balai Satria itu dulunya adalah Napsa. Napsa itu tempat untuk yang narkoba gitu deh. Ini dibubrah. Jadi untuk kita sama ODGJ di situ juga sih sebenarnya. Nah ini katanya ada lapangan indoor katanya gitu ya. Nah ini saya belum cek. Insya Allah nanti setelah ada obrolan seperti ini, saya mau cek dulu ke sana gitu kan. Nah ini menteri olahraganya kan ngecek analisis. Kalau memang oke beneran ada dan mereka open gitu ya. Nah baru nanti dari Pertuni Banyumas akan mengajukan proposal atau surat peminjaman tempat gitu teman-teman ya. Seperti itu ininya, ritmenya seperti itu. Jadi ini masih mentah ya, jangan ditelan mentah-mentah dulu. Ngomong muntah apa? Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Ada pertanyaan nggak ini? NPCU itu singkatan dari National Paralympic Komite Internasional apa Indonesia tuh? Indonesia. Nah ini NPCI ini itu sudah terintegrasi dengan para atlet-atlet paralimpik atau atlet-atlet difabel internasional itu Pak Wahyu ya. Nah ini setiap tahun itu pasti ada
event-event yang besar yang mereka ini adakan gitu. Kayak kemarin seperti Asian Para Games itu NPCI, kemudian apa tuh PON ya, PON untuk yang Paralimpik, PON untuk yang difabel ada gitu. Dan ini Popaprov, insya Allah nanti September. Ini berarti lingkupnya Jawa Tengah ya, satu provinsi, satu provinsi. Ini lingkupnya satu provinsi. Kalau teman-teman di sini sanggup berhasil menembus itu, nah dia bisa menjadi atlet Jawa Tengah, gitu kan? Benar nggak, Bur? Nah itu kesempatan baik sekali. Ini kesempatan emas ya untuk teman-teman yang memang ingin menggeluti di dunia olahraga secara profesional, gitu. Karena ini tidak hanya sekedar piala saja, tidak hanya sekedar medali saja. Di situ ada uang pembinaan, nek menangnya juga untuk apa Ibu ya. Nah itu jadi ya kenapa enggak kalau teman-temannya masih pada muda-muda nih, yang tua juga nggak apa-apa sih, masih tua ya. Ya nggak apa-apa, silakan ikut saja kalau memang berminat. Datang besok ya, 15 sampai 16 Juli 2023 di Gor Satria. Ya, jam 9 ke atas lah gitu kan. Gak bener ya? Jam 9 ke atas benar gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada kayak pengumuman arisan kayak apa kayak? Wis dikocok apa urungnya? Apa? Oh ya, langsung aja ya nih Pak Haji Imam nih, monggo. Terima kasih atas informasinya dari Seksi Olahraga dan Mas Ketua yang sekiranya kepingin pada daftar ya. Acara demi acara telah selesai. Apabila dalam saya membawakan acara banyak kekurangan, saya minta maaf. Anu dadak, ibu ya. Marilah acara berasa hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi, yang dapat arisan untuk hari ini Saudara Agung. Ya, Saudara Agung yang dapat arisan. Terima kasih.